Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perilaku konsumen pendekatan ordinal. Jadi di minggu lalu kita sudah membahas tentang perilaku konsumen pendekatan kardinal. Minggu ini kita akan mempelajari teori perilaku konsumen pendekatan ordinal. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bahwa hal yang mendasar pada pendekatan kardinal adalah bahwa kepuasan itu atau nilai kepuasan itu mampu diukur atau dapat diukur. Jadi total utilitasnya itu bisa diukur. Nah, berbeda halnya dengan teori perilaku konsumen pendekatan ordinal, di mana total atau nilai utilitasnya itu tidak absolut bisa diukur. Nah, pendekatan ordinal atau teori perilaku konsumen pendekatan ordinal menyatakan bahwa daya guna suatu barang ini tidak perlu diukur. Jadi cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang gitu ya. Nah, tokoh-tokohnya ini ada John Hicks, ada Edgy Allen, dan juga banyak yang lain. Nah, pendekatan ordinal ini menggunakan indifferent curve atau kurva indifferent. Jadi yang mengukur nilai guna suatu barang itu diukur dengan indifferent curve. Nah, indifferent curve ini kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang yang dikonsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, ada beberapa asumsi dalam pendekatan ordinal. Yang pertama, konsumen ini harus bersifat rasional. Nah, maksudnya apa? Bahwa tujuan dari konsumen mengkonsumsi sebuah barang itu tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan terhadap dirinya dengan batasan pendapatannya. Jadi walaupun dia ingin mendapatkan kepuasan dari mengkonsumsi barang, tetapi ada batasan yaitu pendapatan. Sama halnya dengan kemarin di pendekatan kardinal gitu ya. Yang kedua, konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan besar kecilnya daya guna. Yang artinya bahwa konsumen ini melihat barang ini dari segi kegunaannya. Jadi mampu mengurutkan dari mulai yang prioritas sampai dengan yang bukan prioritas. Kemudian yang ketiga, konsumen ini mempunyai sejumlah uang tertentu. Artinya konsumen harus mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Dan tadi itu bahwa dibatasinya itu adalah dibatasi dengan pendapatan. Kemudian yang keempat, bahwa konsumen selalu berusaha mencari kepuasan maksimum. Artinya bahwa konsumen ini harus berusaha semaksimal mungkin walau hanya mempunyai uang yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi walaupun punya uang terbatas tetapi dia mampu atau harus berusaha untuk memaksimalkan kepuasan dirinya untuk mengkonsumsi sebuah barang. Yang kelima, konsumen ini konsisten. Artinya bila barang A lebih daripada barang B, karena A lebih disukai daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya. Jadi ketika barang A-nya ini lebih, misalkan kita menyukai jeruk daripada apel, tidak berarti bahwa itu berlaku sebaliknya, gitu ya. Bahwa kita menyukai apel daripada jeruk, gitu ya. Kemudian yang keenam, berlaku hukum transitif. Artinya jika kita suka apel daripada jeruk dan kita lebih suka jeruk daripada melon, maka kita jauh lebih suka apel daripada melon gitu. Atau begini, ketika kita suka barang A daripada barang B dan kita lebih suka barang B daripada barang C, maka barang A ini jauh lebih diminati daripada barang C. Jadi barang C ini barang terakhir begitu. Itu namanya hukum transitif. Jadi dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang konsumsi, maka semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Nah, ini dari asumsi-asumsi dari pendekatan ordinal. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa ukuran dari pendekatan ordinal ini adalah indifferent curve atau kurva indifferent. Nah, kita dapat lihat bahwa kurva indifferent ini turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, implikasinya antar barang-barang ini harus terjadi trade off atau saling meniadakan gitu ya.
Ini di sini kita lihat ada barang Y dan barang X. Nah, indifferent curve ini sifatnya dari turun dari atas ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua juga kita lihat bahwa kurva indifferent ini cembung ke arah titik origin, artinya ke titik 0 ke bawah gitu ya. Nah, ini disebabkan oleh adanya marginal rate of substitution atau disingkat MRS gitu ya, kalau bahasa Indonesia MRS. Nah, MRS ini adalah kesediaan konsumen untuk melepaskan satu barang X, nah untuk mendapatkan satu barang Y. Jadi marginal rate of substitution ini adalah pertukaran antar barang. Jadi ketika dia harus mau menghilangkan atau mengurangi barang yang X untuk mendapatkan barang yang Y, atau sebaliknya, dia harus rela untuk melepaskan barang Y untuk menambah barang yang X gitu ya. Yang ketiga bahwa kurva indifferent itu tidak saling berpotongan. Nah, hal ini berlaku asas transitif di atas yang tadi kita sudah bahas. Jadi masing-masing kurva indifferent ini menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Nah, yang artinya di sini kita lihat bahwa ketika indifferent curve-nya lebih tinggi, maka secara otomatis bahwa barang tersebut lebih disukai oleh konsumen. Ketika barang atau kurvanya lebih rendah, maka barang tersebut kurang diminati oleh konsumen. Ya. Kemudian kita lihat ada dua contoh kurva indifferent yang ekstrim. Yang pertama ada substitusi yang sempurna, yang kedua ada komplementer yang sempurna. Nah, kita lihat yang substitusi yang sempurna, kita lihat ada uang perak dan uang sen, bahwa kedua barang itu adalah barang substitusi atau barang yang saling menggantikan. Jadi kalau tidak ada uang perak bisa menggunakan uang sen, atau misalkan ketika tidak menggunakan uang receh, kalau kita 500-an gitu ya, maka bisa menggunakan uang lembaran, misalkan 500 rupiah. Kalau zaman dulu masih ada 500 rupiah lembaran. Nah, kedua barang ini cirinya kurvanya bergaris lurus. Lihat dari 6 ke 3, begitu dari 4 ke 2, dari 2 ke 1, ini garisnya lurus. Nah, ciri-ciri kurva indifferent yang seperti ini disebut dengan perfect substitute gitu ya, atau substitusi yang sempurna. Kemudian kita lihat juga perfect komplementer. Nah, kita lihat kurvanya membentuk sudut siku-siku. Nah, ketika kurvanya membentuk sudut siku-siku, maka kedua barang ini disebut dengan barang perfect complementer atau barang saling melengkapi yang sempurna. Contohnya sepatu kaki kiri dan sepatu kaki kanan gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari perfect complement gitu ya, atau barang yang saling melengkapi. Nah, kemudian kita lihat slope indifferent curve atau kemiringan dari kurva IC atau indifferent curve. Slope atau kemiringan IC dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya. Jadi apabila misalkan utilitasnya itu fungsi dari X dan Y, maka slope IC itu dapat diperoleh seperti ini. Nah, turunan dari utilitasnya adalah DU0 sama dengan DX, kemudian dalam kurung DU bagi DX ditambah DY dalam kurung DU per DY, maka dapat disederhanakan sebetulnya. Kalau kita sederhanakan sama dengan DU0 sama dengan DX MUX ditambah DY MUY dari perkalian silang begitu ya, karena DU per DX itu sama dengan marginal utility-nya. Dan DU per DY sama dengan marginal utility untuk barang yang Y. Sehingga DU itu sama dengan DX kali MU ditambah MUX ditambah DY kali MUY. Nah, kemudian slope indifferent curve juga memiliki syarat bahwa DU0 itu DU turunan dari utilitasnya itu harus sama dengan 0. Maka ketika turunan utilitasnya harus sama dengan 0, didapatkanlah min DY per DX sama dengan MUX per MUY. Jadi yang merupakan slope dari IC-nya itu sebetulnya adalah MUX dibagi dengan MUY. Nah, analisis slope dari IC ini sangat penting
Jadi karena menunjukkan bagaimana suatu barang ini bisa digantikan atau disubstitusikan dengan barang lain. Sementara kepuasan kita sebagai konsumen itu tetap dijaga pada wilayah yang konstan atau tetap segitu-gitu juga. Jadi kepuasannya tetap, tetapi barangnya bisa berubah-ubah. Kemudian dalam kurva indifferent juga tadi sudah saya sampaikan dikenal dengan marginal rate of substitution atau MRS gitu ya. Slope IC ini dikenal dengan istilah MRS ya, atau marginal rate of substitution. MRS ini tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y. Sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. Jadi ketika kita memilih dua jenis barang, misalkan apel dan juga jeruk, maka kepuasan walaupun jeruknya dikurangi dan apelnya ditambah, nilai kepuasannya sama. Ataupun sebaliknya, ketika kita menambahkan jeruk dan mengurangi apel, tetapi tingkat kepuasannya sama. Nah, itu disebut dengan marginal rate of substitution. Nah, MRS ini secara matematis dapat ditulis seperti ini. MRS X Y sama dengan DY per DX sama dengan MUX dibagi dengan MUY. Nah, dengan persamaan ini, MRS akan sama dengan 0. Apabila marginal utility sama dengan 0, maka ketika MRS X Y sama dengan 2, berarti untuk menambah 1 unit barang X, itu harus mengorbankan 2 unit barang Y. Dengan tadi, kepuasannya itu sama. Jadi ketika MRS Y X-nya itu sama dengan 2, ketika kita menambah atau menambah barang X, maka harus mengorbankan 2 unit barang Y untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Nah, di dalam kurva indifferent itu juga dikenal dengan batas anggaran atau the budget constraint. Nah, batas anggaran ini mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, gitu ya, kemudian kekayaan dan juga harga produk. Nah, batas anggaran ini memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. Jadi, batas anggarannya itu adalah pendapatan. Tadi juga sudah disinggung di awal bahwa walaupun kepuasannya ini bisa dicapai, tetapi ada yang namanya batas anggaran. Nah, batas anggaran ini biasanya berupa pendapatan, gitu ya, ataupun kekayaan yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Contohnya seperti ini. Oh, ini ada 4 opsi. Ada opsi A, B, C, D. Misal gajinya itu $1.000 per bulan, maka yang memungkinkan itu adalah opsi A, B, dan C. Sedangkan opsi D ini tidak mungkin karena melebihi dari batas anggaran, gitu ya. Nah, apabila pendapatan konsumen dialokasikan untuk membeli dua jenis barang X dan Y, maka berdasarkan batas anggaran, pendapatannya itu atau proses konsumsinya itu dapat ditulis sebagai berikut. I atau pendapatan itu sama dengan sejumlah barang X dikali dengan harganya ditambah dengan sejumlah barang Y dikali dengan harganya. Nah, di mana I ini adalah pendapatan konsumen, X-nya itu adalah jumlah barang X tadi yang saya sampaikan, P itu adalah harganya, kemudian Y itu adalah jumlah barang Y yang dibeli, dan PY itu adalah harga barang Y. Nah, dalam batas anggaran juga dikenal dengan garis anggaran. Nah, atau disebut dengan budget line. Nah, budget line ini menunjukkan jumlah maksimum dua jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Jadi kalau batas anggaran itu adalah ukuran dari batas anggarannya, sedangkan garis anggaran itu adalah maksimum barang X dan Y yang dapat dibeli dengan adanya batas anggaran yang tadi. Sehingga kalau kita lihat, maka kita dapat menurunkan budget line dari batas anggaran sebagai berikut.
tadi bahwa sudah disampaikan bahwa batas anggaran itu didapat dari I sama dengan X dikali PY ditambah Y dikali PY. Atau maaf, sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Maka apabila kita substitusikan atau kita bolak-balik begitu ya, kita putar-putar lah gitu ya, maka didapatkanlah budget lainnya itu sama dengan Y sama dengan I per PY dikurangi PX min per PY dikalikan dengan X. Nah, keterbatasan pendapatan konsumen ini digambarkan dengan adanya budget line atau garis anggaran. Jadi budget line ini garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Jadi kita lihat dalam grafiknya, nah yang disebut dengan garis anggaran atau budget line itu yang warna merah gitu ya, yang warna merah. Sedangkan yang vertikal ke atas itu dinamakan itu untuk barang yang Y. Sedangkan yang horizontal yang di bawah itu adalah barang yang X. Nah, budget line ini bisa berubah. Jika harga X-nya naik, maka budget line ini akan berputar searah jarum jam. Tetapi jika harga X-nya turun, maka budget line ini akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kita lihat kalau barang X-nya ini naik gitu ya, maka dia akan bergeser ke kiri atau bergerak searah dengan jarum jam. Tapi kalau X-nya turun, itu dia akan bergeser ke sebelah kanan atau berlawanan arah dengan budget line. Begitu juga kalau pendapatannya berubah. Jadi kalau pendapatan kita berubah, kalau tadi bergeser, kalau pendapatan itu dia bergerak. Kalau harga itu bergeser, kalau pendapatan bergerak. Jadi kalau pendapatannya semakin kecil, BL-nya itu akan bergerak ke sebelah kiri. Tapi kalau pendapatannya besar, budget line-nya itu akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, itu juga terlihat di kurva yang ini ya. Jadi ketika pendapatan naik, dia bergesernya ke kanan atas gitu ya. Ketika pendapatan turun, dia bergeser ke kiri bawah. Jadi budget line itu sangat tergantung kepada bagaimana harga dan juga pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Nah, kemudian bagaimana keseimbangannya? Jadi keseimbangan konsumen ini akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifferent curve. Jadi titik temu antara budget line dengan indifferent curve itu disebut dengan keseimbangan konsumen. Nah, pada titik keseimbangan itu berlaku bahwa slope budget line itu sama dengan slope indifferent curve. Karena kurvanya itu bertemu begitu ya, atau bergesekan dengan antara budget line dan indifferent curve, maka MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau budget line sama dengan kurva indifferent atau indifferent curve, atau bisa juga MUX per PX sama dengan MUY per PY. Nah, kita lihat di dalam di dalam kurvanya yang disebut dengan titik optimum itu ketika garis budget line yang ungu itu bergesekan dengan kurva indifferent, yaitu di IC2. Nah, itu disebut dengan titik optimum gitu ya, atau keseimbangan dari perilaku konsumen. Nah, kalau kita lihat dalam pendekatan matematis, maka jika fungsi utilitas itu ditunjukkan Fx dan Fy, dan pendapatan ditunjukkan dalam X kali Px ditambah Y kali Py, ketika ditanyakan kapan kepuasan akan tercapai, maka didapatkanlah formula yang tadi. MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY.
Selain itu kita juga dapat menggunakan large equation, yaitu M sama dengan U sama dengan F fungsi dari X dan Y ditambah lambda dalam kurung I dikurangi X kali PX dikurangi Y dikali dengan PY. Maka penyelesaiannya adalah fungsi turunannya ini kalau kita turunkan delta M dibagi dx atau fungsi turunan M dibagi dengan X, dx sama dengan 0 atau utilitas X dikurangi dengan lambda PX sama dengan 0, dm per dy sama dengan 0 atau utilitas X dikurangi delta PY sama dengan 0. Bisa juga dengan dm per dy sama dengan 0 atau pendapatan dikurangi dengan X dikali PX dikurangi PY dikali PY sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misal, diketahui harga barang X1 ini $1 dan harga barang yang kedua atau PX2 itu sama dengan $2. Nah, pendapatannya itu adalah $15. Nah, kemudian apabila diketahui bahwa konsumen ini memiliki fungsi utilitas U sama dengan X2 ditambah X2, kapan konsumen tercapai? Ingat bahwa kita harus yang pertama mencari fungsi large equation-nya dulu. Maka didapatlah M sama dengan X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat ditambah dengan lambda 15 min X1 min 2X2. Nah, kemudian dicari turunan parsialnya yang tadi itu ya. Kita turunkan. dm per dx1 itu sama dengan 2x. 2x ini dari mana? Dari fungsi turunan dari x1. Nah, diturunkan maka menjadi 2x. Dikurangi dengan lambda itu sama dengan 0. Kemudian dm per dx sama dengan 2x2 dikurangi dengan 2 lambda. Kenapa 2 lambda? Karena harga yang kedua itu $2, sehingga 2 lambda sama dengan 0. Kemudian kita substitusi atau kita eliminasi yang x1 yang dx1 dikali dengan 2, yang dx2 dikali dengan 1 supaya kita menghilangkan lambdanya begitu ya. Maka didapatkanlah 4x 1 dikurangi 2 lambda sama dengan 0. Kemudian 2x2 dikurangi 2 lambda sama dengan 0. Kemudian kita kurangi dan kita dapatkan bahwa x2 itu sama dengan 2x1. Nah, setelah seperti ini kita akan coba memasukkan ke fungsi yang di atas, fungsi soalnya. Maka didapatkanlah 15 min x1 min 2x2 ini sama dengan 0. Kemudian 15 min x1 min 2x2 x1 sama dengan 0. Maka 15 min 5x1 sama dengan 0 sehingga x1 itu sama dengan 3. Nah, kita masukkan lagi ke substitusikan lagi ke rumus atau ke fungsi yang di atas. Nah, X2 sama dengan 2X1 sama dengan 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Jadi konsumen ini membelanjakan pendapatannya untuk barang X1 sebanyak 3 unit dan X2 sebanyak 6 unit dan akan mencapai kepuasan tertinggi sebesar 45 gitu ya. Atau kepuasannya ini sebesar 45. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang pendekatan ordinal. Terima kasih. Silakan kalian juga nanti bisa pelajari lebih lanjut mengenai pendekatan ordinal ini. Mudah-mudahan kalian tidak hanya mendengar atau menyaksikan video ini, kalian juga bisa membaca dari berbagai sumber dan nanti kita boleh berdiskusi di e-learning. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.